Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Numawar. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Reguler Pagi, semester 3. Di sini dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi UAS untuk mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, SPD MPDE. Oke, baiklah, langsung saja ke materinya. Saya akan membuka materinya. Nah, untuk judul dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro itu pasar dan pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, pengertian dari pasar itu apa sih? Jadi, pengertian dari pasar itu adalah tempat para produsen bersaing merebut konsumen dalam rangka mencapai tujuan usahanya. Di samping itu, pasar mempunyai berbagai bentuk struktur yang mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Nah, jadi pasar itu adalah tempat di mana produsen itu mencari konsumen untuk membeli usahanya atau bisnisnya. Selanjutnya, ada lagi yang namanya pasar persaingan sempurna. Nah, pengertian dari pasar persaingan sempurna itu merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar atau market power. Nah, terhadap harga satu produk yang homogen, pembeli atau orang yang melakukan permintaan maupun penjual, orang yang melakukan penawaran, tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga price taker dan bukan sebagai pembuat harga price maker ya. Selanjutnya ada lagi beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna, yaitu yang pertama ada semua perusahaan memproduksi barang yang homogeni atau bisa disebut homogenitas produk. Yang kedua ada produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna atau bisa disebut perfect knowledge. Selanjutnya yang ketiga ada output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar atau bisa disebut dengan small relatively output. Yang keempat ada perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau bisa disebut dengan price taken. Dan yang terakhir yang kelima ada sebuah perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau bisa disebut free entry and exit ya. Selanjutnya ada lagi ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu memiliki banyak sekali penjual dan pembeli ya. Selanjutnya yang kedua ada barang homogen ya. Dan yang ketiga ada mobilitas sumber daya sempurna. Jadi sumber dayanya itu terhadap jual kualitasnya itu ditingkatkan ya. Selanjutnya yang keempat ada pengetahuan pembeli, penjual, dan penjual sama atau bisa disebut perfect knowledge ya. Dan selanjutnya ada lagi prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna. Nah, prinsipnya itu ada dua. Yang pertama ada selamat tambahan revenue dari ekspansi perusahaan atau marginal cost ya. Perusahaan tetap ekspansi menambah produksi. Selanjutnya yang kedua, perusahaan tidak akan menambah produksi bila marginal cost itu dari ekspansi lebih besar dibandingkan dengan marginal revenue dan ekspansi. Jadi kalau marginal cost itu bisa disebut dengan sebuah marginal masukan ya. Kalau marginal revenue bisa disebut dengan kayak
apa saja nih yang dikeluarkan. Selanjutnya ada lagi kebaikan pasar persaingan sempurna itu. Yang pertama adalah persaingan sempurna memaksimumkan efisien. Contoh misalkan efisiennya itu jadi lebih mudah nih dalam memasarkan sebuah produk. Jadi produk sehingga banyak yang membelinya. Selanjutnya, kebebasan bertindak dan memilih. Nah, jadi dalam pasar persaingan sempurna itu kita bisa bertindak mau gimana nih dalam memasarkan produk ini. Misalkan mau secara face to face, secara muka ke muka atau wajah ke wajah, atau bisa dengan sebuah outlet gitu, outlet yang kayak misalkan tenda-tenda deket ruko gitu. Selanjutnya ada keburukan pasar persaingan sempurna. Keburukannya itu yang pertama ada persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Jadi dari persaingan sempurna itu tidak mendorong inovasi, itu maksudnya tidak adanya nih ide-ide yang baru, terus tidak adanya pemikiran yang baru, itu yang dimaksud dengan tidak mendorong inovasi ya. Selanjutnya persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Nah, pasti ada dong persaingan sempurna, kayak contoh misalkan kayak biaya sosialnya itu uang kebersihan, uang pangkal atau apalah dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada membatasi pilihan konsumen. Nah, pasti ada nih pembagiannya pilihan konsumennya nih. Nah, itulah. Selanjutnya, kekurangannya itu ada lagi keuntungan yang diterima dalam skala normal. Selanjutnya sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Selanjutnya ada lagi konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk dan pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Misalnya kayak polusi, penggunaannya secara berlebihan, pengawet berlebihan, dan lainnya. Oke, baiklah. Terima kasih. Itulah materi yang saya sampaikan untuk memenuhi UAS teori ekonomi mikro. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.